memperbaiki hatimu Amin. rusak. Amin. 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 I'm really sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalumu. Ih, kakak nangis sih. Denny Sumargo menangis usai dengar kisah hidupnya. Talitha Curtis, kakak kok nangis sih? Aktor dan mantan pebasket Denny Sumargo spontan menangis setelah mendengar perjalanan hidup Talitha Curtis. Talitha hanya sesekali tersenyum saat menceritakan jalan hidupnya. Bahkan saat dia pertama kali tahu bahwa ibu yang membesarkannya selama ini bukan ibu kandungnya. Jujur, enggak ngerasain apa-apa, apapun yang terjadi di hidupku, sudah terbiasa aja, kata Talitha. Dia pernah berharap bisa melihat setidaknya kuburan ibunya, tapi ibu angkatnya tak pernah mau membagi informasi pada Talitha. Aku sempat tanya, mau ke kuburannya, mau kenal aja, minimal aku tahu lahir dari siapa, karena enggak tahu aku ini siapa, tuturnya. Tapi mamaku bilang enggak tahu, mungkin kuburannya sudah dibangun apa, padahal waktu ngurusin pemakaman, dia yang ngurusin, imbuhnya. Terlepas dari semua yang terjadi antara dia dan ibu angkatnya, bahkan saat tahu bahwa semua uang hasil kerja kerasnya hilang, Talitha hanya pasrah. Aku merasa bukan masalah untukku kalaupun habis, kata Talitha. Aku merasanya it's my job sebagai anak, ucapnya menegaskan. Meskipun Talitha terlihat biasa saja saat bercerita, kisah hidup Talitha itu membuat Denny Sumargo spontan menangis. Semoga Tuhan memberkati kamu, memperbaiki hatimu. I'm really sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalumu, kata Denny yang kemudian membuka kacamata dan menghapus air mata. Ih kakak kok nangis sih, thank you so much, buat doanya, ujar Talitha sambil tersenyum. Talitha Curtis bongkar permintaan keluarga dari pernikahan transaksional, mulai dari uang hingga aset materi. Mantan pemain sinetron ganteng-ganteng serigala, Talitha Curtis, baru-baru ini menghebohkan publik dengan pengakuannya yang sangat mengejutkan. Dalam podcast Denny Sumargo, Talitha berbagi kisah pilu tentang masa lalunya yang kelam, di mana ia terpaksa terjerumus dalam dunia hitam demi bertahan hidup. Dengan nada suara yang penuh penyesalan, Talitha menceritakan bagaimana ia rela melakukan apapun, termasuk menjalin hubungan dengan pria yang jauh lebih tua, demi mendapatkan uang. Aku sempat karaoke sama om-om demi bertahan hidup, besoknya dapat duit ada. Di situ aku baru ngerasain oh ini kali ya yang mama aku dulu lewatin gitu, ucap Talitha Curtis, dikutip Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Ada kok saksinya aku pacaran beberapa om-om. Aku karaokean sama beberapa om-om sampai aku tidur sama om-om pun ada. Buat apa? Buat survive, sambungnya. Lebih lanjut, Talitha mengungkapkan bahwa bayaran yang ia terima dari tindakan tersebut sangatlah minim. Duitnya berapa? Dibayar cuma berapa? Nggak ada sampai 10 juta rupiah tuh nggak ada. Paling cuma 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah. Buat apa? Buat pertahanin besoknya lagi, ujarnya. Selain itu, Talitha juga mengungkapkan pengalaman pahit lainnya terkait pernikahan yang dilakukan secara transaksional. Ia menceritakan bagaimana keluarganya mengenalkannya kepada seorang pria yang jauh lebih tua darinya, dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat mendatangkan keuntungan materi bagi pihak keluarga. Dikenalin sama salah satu sepupu ngenalin ke laki-laki yang umurnya beda jauh dan keluarga kayak ya udah nikahin aja nggak apa-apa, bebernya. Cerita transaksional tersebut tidak berhenti di situ. Talitha mengungkapkan bahwa dalam perjodohan tersebut, pihak keluarganya meminta sejumlah uang dari pria yang dimaksud, bahkan menyebutkan nominal 300 juta rupiah. Benar-benar transaksional itu terjadi dari pihak sepupu minta uang senilai 300 juta rupiah ke laki-laki ini terus pihak mamaku minta rumah dan mobil terus pihak satunya minta dibangunkan usaha dan pihak satu minta kuliah diselesaikan, ucapnya. Lebih menyakitkan lagi, saat ia bertemu dengan keluarganya untuk membicarakan pernikahan tersebut, tak ada satupun dari mereka yang peduli dengan perasaannya. Aku datang ke mereka keluarganya, mau lihat gimana respons mereka lihat aku. Ada yang nanyain perasaanku nggak? Iya. Ini malah ditanya, uangnya udah cair belum? Atau kamu jadi nikah nggak sih? Sama, mana katanya mau nikah mau ada bisnis yang dibangun nih, kenangnya. Dalam momen tersebut, Talitha merasa terluka,
merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan perasaannya, hanya mengutamakan keuntungan materi semata. Demi Allah, Kak, di situ aku terluka kayak, ya, ampun gak ada satupun yang nanya gimana keyakinan aku sama laki-laki itu, tandasnya. Pengakuan Thalita Curtis pernah ditiduri om-om demi sambung hidup hingga sempat coba digugurkan ibunda. Nama Thalita Curtis Win pernah begitu bersinar di dunia hiburan tanah air. Berbagai judul FTV dan sinetron populer pernah ia bintangi, menjadikan namanya dikenal luas sebagai salah satu Ratu FTV. Namun, kehidupan yang pernah begitu glamor itu kini jauh berbeda. Terungkap kabar mengejutkan bahwa Thalita kini memilih untuk menjalani hidup yang lebih sederhana. Ia meninggalkan gemerlap dunia hiburan dan fokus pada usaha kecilnya, berjualan risol di pinggir jalan. Selain itu, penampilan tubuh Thalita pun juga berubah drastis. Jika dulu ia dikenal dengan bentuk tubuh yang ideal, tetapi kini ia memiliki porsi badan yang lebih berisi. Selama ini Thalita kerap menjalani yang sangat berat. Thalita Curtis sempat curhat tentang perjuangan hidupnya di podcast Denny Sumargo. Salah satunya, ia bercerita nyaris digugurkan oleh sang ibu. Mamaku bukan anak baik-baik, dia kerjanya di dunia malam. Jadi saat mengandung aku, kebetulan gak mau punya anak. Sempat coba digugurin, pakai durian, pakai ragi tapi gak gugur-gugur, ungkap Thalita. Sempat jadi Ratu FTV, Thalita Curtis ceritakan awal hidupnya turun drastis, karena berantem sama nyokap meski berusaha digugurkan, Thalita tetap lahir ke dunia. Ia pun tumbuh tanpa kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Bahkan hingga kini, Thalita mengaku tidak mengetahui siapa ibu dan ayah kandungnya. Aku nggak tahu siapa orang tua kandungku, tapi aku sudah kehabisan energi untuk merasa sedih.